Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofa Azahra dengan NIM 121-220121. Saya perwakilan dari kelompok 6 bersama rekan-rekan saya akan menyampaikan materi konsep teknologi yaitu optimasi linear. Sebelum kita beranjak ke apa itu optimasi linear dan bagaimana penjelasannya, saya ingin memperkenalkan diri dan juga rekan-rekan saya. Nama saya Sofa Azahra 121-220121. Rekan saya Farida Yeni Asih dengan NIM 121-220127. Dan rekan saya juga Alifia Najwa dengan NIM 121-220114. Nah, sebelumnya saya udah menyampaikan nih materi apa yang kita sampaikan, yaitu optimasi linear. Sebenarnya optimasi itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu apa itu optimasi. Mungkin teman-teman yang lain juga udah ada yang tahu optimasi itu apa. Nah, kita selanjutnya nih kita akan tahu apa itu optimasi. Optimasi adalah suatu proses analisis dan perhitungan untuk mendapatkan solusi yang optimal. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah terlepas dari mengambil keputusan. Nah, dalam menuju dan keputusan itu tentu saja kita memiliki tujuan dan kita menginginkan dan hasil secara tidak sadar maupun tidak sadar. Contohnya pada saat kita memilih kehidupan sehari-hari. Tentu saja, saat kita memilih rute menuju ke sekolah, kita akan memilih perjalanan yang lebih dekat dan juga lebih aman. Nah, perjalanan yang lebih dekat dan juga waktu, karena kita menginginkan waktu yang lebih singkat. Waktu yang singkat dan juga keamanan merupakan variabel-variabel dalam menuju rute terbaik menuju ke sekolah. Selain itu, proses optimasi juga dapat kita lakukan saat kita memilih lokasi tempat kita untuk tinggal. Seperti yang kita ketahui, titik optimal setiap individu itu dapat berbeda-beda karena setiap individu memiliki variabel dan tujuan yang berbeda-beda. Titik terbaik menurut saya belum tentu terbaik bagi teman-teman semua nih. Contohnya, pada saat kita memilih lokasi tempat tinggal. Sebagian orang memilih lokasi tempat tinggal yang memiliki akses menuju jalan raya lebih dekat, memilih akses menuju sekolah yang lebih dekat, atau memilih akses menuju kantor yang lebih dekat. Namun, beberapa orang juga mungkin akan memilih lokasi tempat tinggal dengan biaya hidup yang lebih murah. Nah, seperti yang tadi saya bilang, titik optimal itu dapat berbeda-beda karena setiap manusia memiliki tujuan yang berbeda-beda. Selain itu, contoh dari pengaplikasian proses optimasi dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa seperti memilih restoran tempat kita makan, memilih pakaian yang akan kita pilih. Tentu saja kita memiliki pertimbangan-pertimbangan dan variabel-variabel yang berbeda-beda. Nah, proses optimasi dapat berlangsung juga berlangsung di industri teknik kimia. Proses optimasi tidak hanya memaksimumkan dan meminimumkan. Terdapat dua kriteria dalam proses optimasi, yaitu maksimasi dan minimasi. Maksimasi yaitu memaksimumkan sesuatu, seperti memaksimumkan keuntungan perusahaan. Tentu saja setiap perusahaan menginginkan supaya keuntungan yang didapatkan menjadi sangat maksimal. Selanjutnya adalah minimasi. Minimasi adalah proses meminimumkan sesuatu, seperti meminimumkan biaya produksi. Setiap perusahaan berusaha untuk meminimumkan biaya produksi yang digunakan dalam proses industri tersebut. Proses optimasi dalam industri tekstil dapat menjadi sangat kompleks karena dalam
Industri teknik kimia melibatkan hitungan-hitungan yang kompleks dan juga variabel dan tujuan yang mungkin saja bertentangan. Dalam industri teknik kimia, proses optimasi dilakukan dengan memodifikasi input atau karakteristik perangkat. Dengan menggunakan proses matematika yang cukup panjang, kita dapat melakukan minimasi dan maksimasi suatu variabel. Input yang terdapat dalam proses optimasi adalah fungsi biaya, fungsi tujuan atau suitability, dan output dalam proses optimasi berupa suitability dari sistem. Banyak sekali variabel-variabel yang bertentangan dalam proses optimasi dalam industri teknik kimia, sehingga tentu saja membutuhkan keahlian matematika dalam proses optimasi di industri teknik kimia. Pada kali ini, materi yang kita sampaikan adalah optimasi linear. Sehingga pada kali ini kita mengasumsikan bahwa fungsi tujuan dan fungsi pembatas merupakan hubungan linear dari variabel atau pengubah keputusan. Hasil yang optimal merupakan tujuan yang selalu diinginkan oleh seluruh industri teknik kimia. Proses optimasi selalu dilakukan oleh para engineer untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan terus melakukan pengembangan dan peningkatan proses dalam pembuatan produk agar hasil yang didapat optimal, salah satu contoh optimasi dalam industri teknik kimia dapat kita lihat pada alat multi-efek evaporator. Multi-efek evaporator itu adalah alat yang bekerja sebagai pengubah sebagian atau keseluruhan sebuah fluid menjadi fluid. Prinsip kerja evaporator yaitu dengan cara menukar panas dan memisahkan uap dari suatu cairan. Ada beberapa macam evaporator dengan fungsi dan bentuk yang berbeda-beda. Penggunaan bermacam evaporator itu disesuaikan dengan jumlah atau volume zat cair yang ingin diuapkan dan diluapkan kepekatannya. Evaporator efek multi bekerja dengan menggunakan panas yang dilepaskan atau dihasilkan dari proses kondensasi yang terjadi pada satu efek untuk dipakai pada efek lainnya. Pada saat efek pertama beroperasi, suhu mendidih dengan suhu yang cukup tinggi sehingga air menguap dan uap tersebut dipakai sebagai media panas untuk efek selanjutnya. Salah satu pengaplikasian sistem multi-effect evaporation yaitu pada proses desalinasi air laut dengan cara desilasi. Desalinasi air laut ini merupakan proses pemisahan air tawar. Dalam evaporator multi-effect, hanya efek pertama yang menerima energi dari luar dan efek kedua dan selanjutnya menerima steam dari efek sebelumnya. Dalam evaporator efek multi, air laut disemprotkan ke bagian luar dari tabung penukar panas yang diletakkan secara horizontal. Pada saat uap air yang memiliki panas lebih tinggi, kelebihan menggunakan multi-effect evaporator yaitu energi yang digunakan menjadi lebih hemat. Penghematan energi itu berlangsung dengan menggunakan uap yang dilepaskan dari evaporator sebagai panas untuk evaporator lain dengan cara mendapatkan kembali uap tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu keuntungan dari menggunakan evaporator. Karena untuk proses perpindahan panasnya juga membutuhkan luas permukaan yang tidak terlalu besar, sehingga penguapan tersebut dapat bekerja dengan lebih efisien. Evaporator efek multi dianggap lebih optimal bagi industri yang besar, namun pada industri yang kecil, sebagian besar memilih untuk menggunakan evaporator tunggal karena hanya menggunakan satu steam saja dan pengoperasian alatnya lebih mudah. Selanjutnya, optimasi dalam teknik kimia dan bioproses kita temukan pada proses fermentasi. Dalam industri yang memerlukan proses fermentasi, media dan kondisi fermentasi berperan sangat penting karena dapat memengaruhi bentuk, konsentrasi, dan hasil produk akhir dari proses fermentasi. Sehingga proses optimasi merupakan hal penting yang dilakukan dalam industri yang memerlukan proses fermentasi agar dapat memaksimalkan keuntungan dari proses fermentasi. Fermentasi itu merupakan hal yang sulit, mahal, dan memakan waktu. Sehingga melakukan optimasi pada fermentasi merupakan sebuah tantangan bagi para engineers. Nah, beberapa macam cara optimasi dapat dilakukan dalam proses fermentasi. Dalam fermentasi, sistem dapat dilakukan secara tertutup dan juga terbuka untuk beberapa proses fermentasi. Pada
Pada setiap sistem fermentasi, terdapat banyak teknik-teknik pengoptimalan yang efektif pada suatu kondisi tertentu. Salah satu contoh teknik pengoptimalan pada proses fermentasi dalam sistem terbuka itu dengan cara penggantian komponen. Namun, penggantian komponen selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, di sini saya Farida Yuniasi dengan NIM 121-220-127 akan melanjutkan penjelasan dari optimasi dalam teknik kimia dan proses. Nah, yang ketiga di sini ada anaerobic digestion. Ini merupakan suatu proses di mana bakteri memecah bahan organik seperti kotoran hewan, limbah biosolid, dan juga sisa makanan dalam keadaan anaerob atau tanpa oksigen. Proses ini berlangsung dalam wadah yang tertutup dan disebut reaktor yang dirancang dan dibangun dalam bentuk dan volume yang khusus. Keuntungan dari proses anaerobic digestion ini antara lain yang pertama merupakan terobosan baru untuk membentuk sumber energi terbarukan di mana dia menggantikan bahan bakar fosil menjadi seperti bahan bakar biogas. Ini berarti dia dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang mampu menyebabkan kerusakan lapisan ozon di bumi. Kemudian dia juga memberikan keuntungan antara lain tangki reaktornya kan dapat ditempatkan di bawah tanah sehingga dia dapat meminimalisir ruang atau tidak menghabiskan banyak tempat. Selain itu, dia juga mampu mengurangi sampah dan meminimalisir biaya. Karena produksi biogas ini tentunya membutuhkan banyak material organik, sehingga dapat mengurangi volume sampah-sampah yang ada di bumi. Selain itu, dengan beralih ke sumber energi biogas juga mampu meminimalisir biaya produksi karena peralatan untuk produksi biogas dinilai lebih kecil daripada untuk produksi dari bahan bakar fosil. Nah, tapi ada juga kelemahan dari anaerobic digestion, antara lain prosesnya yang tidak stabil. Selain tidak stabil, dia juga memerlukan waktu yang cukup lama karena dia lebih sensitif terhadap berbagai reaksi. Kemudian tidak ada produksi panas di dalam reaktor karena energinya terdapat pada metana. Ini berarti tidak ada produksi panas dan memiliki implikasi terhadap higienisasi material sampah. Kemudian yang ketiga ada teknik anaerobic digestion ini lebih kompleks. Dalam prosesnya tentu terdapat bermacam-macam tahapan. Tahapan ini lebih kompleks jika dibandingkan dengan pengomposan biasa. Selain itu dibutuhkan keterampilan yang tinggi dalam pengoperasiannya. Kemudian ada beberapa parameter dalam anaerobic digestion antara lain nilai pH. Nilai pH yang ideal yaitu 6,5 sampai 7,5. Kemudian yang kedua ada temperatur. Jika temperaturnya di bawah 15 derajat Celcius, ini dinilai tidak ideal karena dapat menghambat mikroorganisme untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian yang ketiga ada waktu retensi, di mana waktu retensi adalah waktu di mana material menetap di bawah reaktor. Idealnya yaitu antara 10 sampai 40 hari. Waktu yang lebih cepat kemungkinan akan lebih sesuai jika temperaturnya lebih tinggi dan dalam rentang waktu termofolik karena prosesnya lebih cepat. Kemudian yang kelima ada ukuran partikel. Jika ukuran partikelnya di bawah 5 cm, dia akan membutuhkan input yang lebih kecil. Maka hal itu akan lebih baik karena dapat meningkatkan area permukaan material dan kemungkinan mikroorganisme untuk mengurai material sampah akan lebih cepat. Nah, kemudian ada resource in can food plants atau pengalengan makanan. Pengawetan makanan dengan cara pengalengan merupakan proses pengemasan makanan dalam wadah yang tertutup rapat. Proses ini bertekanan tinggi dengan temperatur yang tinggi pula. Proses ini bertujuan untuk memperpanjang usia produk dengan membunuh atau melemahkan mikroorganisme sebagai bentuk sterilisasi. Keuntungan dari pengalengan makanan antara lain yang keuntungan utamanya tentu untuk menambah usia produk. Dengan menambah usia produk ini berarti teknik ini atau proses ini akan lebih sesuai untuk makanan siap saji. Karena makanan instan itu kan dirancang untuk dapat dinikmati atau disajikan kapan saja. Kemudian yang kedua ada kualitas makanan yang lebih terjaga dan juga bentuk dan wujud makanan juga akan tetap terjaga.
Namun ada beberapa kelemahan dari pengalengan makanan, antara lain ini dapat menimbulkan kerusakan biologis pada produk akibat adanya reaksi kimia yang mungkin terjadi antara produk dengan kemasan. Nah, kemasan kaleng yang kurang kualitasnya akan menimbulkan reaksi kimia antara logam dengan zat makanan. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya zat gizi makanan, cita rasa, bahkan dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi para konsumennya. Kemudian untuk contoh pengalengan makanan pada industri, mungkin bisa diambil dari pengalengan rajungan. Rajungan itu merupakan hewan sejenis kepiting. Optimasi ini bertujuan untuk menghasilkan bahan baku yang berkualitas karena daging rajungan mudah rusak apabila tidak diolah dengan baik. Selain itu, operasi pengalengan makanan dirancang untuk beroperasi seefisien mungkin dengan jumlah retort yang maksimal dan jadwal operasi yang optimal. Retort merupakan rangkaian alat yang digunakan dalam pengalengan makanan. Apabila perusahaan mengambil keputusan untuk menambah retort agar produksi dapat maksimal, maka hal ini akan menambah biaya produksi, terutama biaya alat. Jumlah alternatif penyelesaian memang tidak terbatas, namun hanya terdapat satu penyelesaian yang optimal dalam hal ekonomi. Kemudian ada dry food process atau pengeringan makanan. Pengeringan makanan ini merupakan proses untuk menghilangkan kelembapan atau menghilangkan kandungan air. Ini bertujuan untuk mencegah perkembangbiakan mikroorganisme yang dapat merusak produk serta untuk memperpanjang umur simpan dari suatu produk. Dengan dilakukan pengeringan, maka produk akan lebih tahan lama dan kemungkinan juga dia akan menjadi lebih kecil sehingga dia dapat menghemat ruang penyimpanan, ruang pengangkutan, terus juga mempermudah transportasi dan juga menghemat biaya distribusi. Selain itu, tujuan dari pengeringan makanan antara lain mengurangi risiko kerusakan bahan pangan pada produk akibat mikroorganisme yang merusak, kemudian untuk mendapatkan produk sesuai kriteria, baik kriteria ukuran, warna, maupun teksturnya. Kemudian yang ketiga, antara lain mempertahankan kandungan nutrisi pada produk seperti vitamin, zat gizi, dan mineral. Nah, akan tetapi apabila suhu yang dicapai tidak sesuai dengan spesifikasi bahan makanan, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas bahan makanan. Bahan makanan kemungkinan akan kehilangan kandungan vitaminnya, berubah warna, bahkan berubah ukuran dan tekstur secara signifikan. Maka perlu strategi yang optimal untuk mencapai suhu yang sesuai dengan kriteria masing-masing produk. Contoh dari pengeringan makanan antara lain pada industri pabrik gula, di mana dia membutuhkan bahan bakar untuk proses pembakaran pembuatan gula. Ketersediaan bahan bakar fosil tentunya akan semakin terbatas. Hal ini berdampak pada pabrik gula yang belum mempunyai cukup ampas pada bahan bakar produksinya. Nah, makanya pabrik gula tentu harus mengoptimalisasi pemanfaatan bahan dan meminimalisir biaya produksi dengan cara mengubah kembali limbah dari pembuatan gula, yaitu limbah tebu. Ampas tebu menjadi sumber energi terbarukan dan tersedia cukup banyak di setiap pabrik gula. Ampas tebu diolah menjadi bahan bakar, bahan baku kertas, pupuk kompos, maupun dapat dijual dalam bentuk tenaga listrik. Ini dapat menambah pendapatan dari setiap pabrik gula. Nah, kemudian ada manufacturing and processing plant location. Tentunya dalam membangun sebuah industri tentu dibutuhkan banyak pertimbangan. Salah satunya adalah pemilihan lokasi industri. Pemilihan lokasi harus sesuai dengan kriteria produk yang akan diproduksi atau dihasilkan, agar nantinya industri dapat berjalan seefisien mungkin, sehingga mampu memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh. Terdapat banyak variabel dalam menentukan lokasi yang terbaik untuk industri, antara lain yaitu jaraknya dengan tempat pemasarannya, kemudian kualitas dari tempat produksinya, dan juga gimana ketersediaan dari bahan baku produksi dan juga ketersediaan dari tenaga kerja yang terampil, kemudian ada ketersediaan dan biaya energi untuk menunjang produksi, dan juga yang tidak kalah penting yaitu peraturan pemerintah yang berlaku setiap tempatnya, seperti peraturan pajak. Selain penentuan lokasi pabrik, perlu juga dipertimbangkan penentuan tata letak dalam pabrik. Penentuan tata letak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi operasional pabrik. Perencanaan tata letak bertujuan untuk menempatkan fasilitas-fasilitas pabrik mulai dari
dari awal banget, yaitu penempatan bahan mentah, pengolahan, bahkan sampai pengemasan. Tujuan utama dari perencanaan tata letak pabrik yaitu mengatur area kerja yang paling ekonomis untuk produksi dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi produksi. Suatu perencanaan pabrik yang baik akan memberikan keuntungan yang baik pula pada pabrik, baik dari segi ekonomi maupun moralitas kerja. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya Liviana Joiswani dengan NIM 121220134. Di sini saya akan menjelaskan tentang Operation Research and Scientific Method. Jadi dalam program linear itu terdapat beberapa metode penyelesaian, salah satunya yaitu metode grafik. Nah, pada metode grafik ini terdapat tahapan khususnya, yaitu yang pertama, mendeteksi dan mengidentifikasi masalah yang mana harus dibuat keputusan. Kemudian selanjutnya mendefinisikan masalah dan lingkungan organisasinya, konteks temporal, fisik, dan keputusan. Selanjutnya, kita mengumpulkan data dan parameter yang relevan. Dan yang keempat yaitu merumuskan model matematika untuk mengevaluasi alternatif yang ada. Selanjutnya, kita menggunakan algoritma untuk menentukan alternatif yang terbaik. Setelah itu kita uji model yaitu dengan validasi menggunakan berbagai parameter. Nah, uji model ini tuh untuk menentukan kemampuan model dalam prediksi perilaku sistem nyata dalam keadaan yang berbeda. Lakukan analisis sensitivitas untuk nilai parameter yang berbeda. Kemudian selanjutnya, putuskan alternatif yang terbaik. Setelah itu, kita siapkan solusi untuk implementasi. Nah, kemudian kita menerapkan solusinya dan mengevaluasi hasilnya. Kita langsung aja ke contoh soal penerapan optimasi linear. Pertama yaitu, suatu pabrik baja memperkirakan keuntungan dari produksi skrup panjang Rp3 per biji dan skrup pendek Rp1,5 per biji. Kapasitas penuh seluruh mesin per hari adalah 40.000 skrup panjang dan 60.000 skrup pendek. Karena ada perbedaan cara pengolahannya, maka setiap jam dihasilkan 5.000 skrup panjang dan 7.500 skrup pendek. Tetapi bahan kimia khusus untuk memproduksi skrup panjang hanya tersedia untuk mengolah 30.000 skrup panjang dan bagian pengepakan hanya mampu mengepak 50.000 skrup per hari. Pertanyaan yaitu berapa skrup dari masing-masing ukuran harus dibuat agar tercapai keuntungan maksimum dengan waktu kerja 8 jam per hari. Nah, penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita menentukan variabel keputusannya. Jadi kita misalkan jumlah skrup panjang yang diproduksi per hari yaitu X, jumlah skrup pendek yang diproduksi per hari yaitu Y, dan jumlah keuntungan yaitu Z. Kemudian kita menentukan persamaan linear untuk menentukan jumlah keuntungannya. Dengan itu persamaannya Z sama dengan 3X plus 1,5Y. Kemudian setelah kita membuat persamaan linearnya, kita menentukan fungsi pembatasnya. Fungsi pembatasnya yaitu terdapat yang pertama itu X kurang dari 40.000 dan Y kurang dari 60.000. Kemudian fungsi yang kedua yaitu X per 5.000 plus Y per 7.500 kurang dari 8 atau 3X plus 2Y kurang dari 20.000. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu X plus Y kurang dari 50.000, yaitu merupakan fungsi pengepakan untuk semua skrup. Kemudian fungsi keempat yaitu X kurang dari 30.000, yaitu bahan untuk mengolah skrup panjang. Selanjutnya yaitu fungsi kelima X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. X dan ini tidak boleh lebih dari X tidak
X dan Y semuanya tidak boleh sama dengan 0 karena semua harus dibuat. Kemudian dari fungsi tadi itu kita membuat grafik gambar yang sudah Jadi nanti aku taruh di ditampilkan Google di Drive. layar. Nanti pakai Drive. Kemudian titik-titik yang sudah didapatkan tadi kita masukkan ke fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 3X plus 1,5Y dan dihasilkan seperti yang ada pada tabel tersebut. Nah, dari hasil tersebut itu berdasarkan perhitungan yang diperoleh, titik D memberikan keuntungan maksimal yaitu 112.500. Berarti jumlah sekrup panjang yang harus diproduksi yaitu sebanyak 30.000 sekrup untuk mencapai keuntungan maksimum, sedangkan untuk sekrup pendek harus diproduksi sebanyak 15.000. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu suatu areal tanah pertanian seluas 40 ha, ya 40 hektar terbagi atas lahan basah dan lahan kering. Seluruh lahan kering dan separuh lahan basah ditanami tanaman jagung. Penghasilan per hektar yaitu 800.000 per hektar untuk lahan kering dan 1.200.000 rupiah hektar untuk lahan basah. Setelah panen, penghasilan total dari lahan kering dan basah adalah 27 juta rupiah. Pertanyaannya yaitu, berapa luas lahan masing-masing di areal pertanian tersebut? Penyelesaiannya yaitu, pertama kita mengasumsikan bahwa luas lahan kering adalah X hektar dan lahan basah adalah Y hektar, sehingga didapatkan persamaan X plus Y sama dengan 40 hektar, atau kemudian 800.000 X plus 1.200.000 Y per 2 sama dengan 27 juta, atau 800.000 X plus 600.000 Y sama dengan 27 juta. Kemudian ini berarti bahwa nilai X dan Y dapat dihitung sebagai berikut. Nah, supaya sama kita kalikan persamaan pertama dengan 800.000. Kemudian kita eliminasi dan didapatkan hasil 200.000 Y sama dengan 5 juta. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh harga Y sama dengan 25 dan X sama dengan 15, sehingga luas lahan kering adalah 15 hektar dan lahan basah adalah 25 hektar. Nah, di sini saya akan bahas kuis soal yang pertama, yaitu toko mebel Harmony Furniture Jogja akan memproduksi 2 jenis jam berdiri dari bahan berbeda. Untuk memproduksi 2 jenis jam berdiri tersebut diperlukan bahan baku kayu jati, bahan baku kayu mahoni, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan bahan baku kayu jati adalah 120 kg per hari, kayu mahoni 60 kg per hari, dan tenaga kerja 80 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 80 juta rupiah untuk kayu jati dan 60 juta rupiah untuk kayu mahoni. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Penyelesaiannya yaitu kita pertama menentukan variabelnya, yaitu kita misalkan X1 adalah jam berdiri kayu jati dan X2 adalah jam berdiri kayu mahoni. Kemudian fungsi tujuan, kita menentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 80X1 plus 60X2. Setelah itu kita menentukan fungsi kendala atau batasan. Fungsi pertama yaitu terdapat 4X1 plus ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 20, yaitu merupakan kayu jati. Kemudian fungsi keduanya yaitu 4X2 kurang dari sama dapat fungsi 60, yaitu merupakan tenaga kerja. Lanjut kita membuat grafiknya terlebih dahulu dari persamaan-persamaan tersebut. Nah, didapatkan hasil seperti yang ada di layar.
Kemudian selanjutnya soal nomor 2 yaitu toko mebel Harmony Furniture Jogja mempunyai persediaan bahan mentah kayu untuk diproses sebanyak 18 ton. Kontrak produksi furnitur rumah tangga sebanyak 7,6. Jadi kehilangan bahan mentah, pabrik tersebut juga menjual kayu sebagai bahan mentah. Berapa banyak kayu yang dapat dijual sebagai bahan mentah masih berjalan. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita asumsikan bahwa kayu yang dapat dijual sebagai bahan mentah adalah X ton dan jumlah yang tersedia di pabrik adalah 18 min X ton. Nah, karena kehilangan dalam proses produksi 5%, maka dapat kita hitung yaitu 18 min X dikurangin 5 per 100, 18 min X sama dengan 7,6. Nah, didapatkan hasil 95 per 100 dikali 18 min X sama dengan 7,6, sehingga X yaitu dan 10. Maka kayu yang dijual sebagai bahan mentah adalah 10 ton. Dan untuk soal yang terakhir yaitu sebuah industri menghasilkan suatu jenis produk yaitu meja berbentuk abstrak dan meja berbentuk bulat berukuran sedang. Untuk menghasilkan dua produk tersebut digunakan 3 buah mesin dengan perlakuan yang berbeda pada tiap mesin. Meja berbentuk abstrak membutuhkan waktu proses 40 menit menggunakan mesin 1, 24 menit menggunakan mesin 2, dan 20 menit menggunakan mesin 3. Sedangkan meja berbentuk bulat membutuhkan waktu proses 30 menit menggunakan mesin 1, 32 menit menggunakan mesin 2, dan 24 menit menggunakan mesin 3. Setiap mesin hanya dapat digunakan tidak lebih dari 8 jam per hari. Keuntungan yang diperoleh dari tiap produk adalah Rp5 untuk meja berbentuk abstrak dan Rp8 untuk meja berbentuk bulat. Berapa jumlah produk A dan B yang optimal? Nah, penyelesaiannya yaitu kita menentukan variabelnya terlebih dahulu, yaitu kita misalkan A sebagai meja berbentuk abstrak dan B sebagai meja berbentuk bulat. Kemudian kita tentukan fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 5A plus 8B. Kemudian kita tentukan fungsi kendala atau batasan, yaitu yang pertama yaitu 40A plus 30B kurang dari sama dengan 480, yaitu merupakan mesin 1. 24A plus 32B kurang dari sama dengan 480 merupakan mesin 2, dan 20A plus 24B kurang dari 480 merupakan mesin ketiga. Jadi kita membentuk persamaan selengkapnya, yaitu maksimumkan, yaitu fungsinya P sama dengan 5A plus 8B. Untuk kendalanya, nah, untuk alternatif penyelesaian dapat tentukan 3, yaitu hanya produksi mutu A, yang kedua hanya produksi mutu B, dan yang ketiga yaitu hanya produksi mutu A dan B. Kemudian untuk alternatif pertama, mesin 1 40A kurang dari 480 atau A kurang dari sama dengan 12. Kemudian mesin 2 24A kurang dari 480 atau A kurang dari 20. Mesin 3 20A kurang dari 480 atau A kurang dari sama dengan 24. Nah, jika produksi A saja, maka A kurang dari 12. Kurang dari sama dengan 12. Keuntungan yang diperoleh yaitu 12 dikali Rp5 sama dengan Rp60 per hari. Kemudian untuk alternatif kedua, mesin 1 yaitu 30 kurang dari 480 atau B kurang dari sama dengan 16. Dan untuk mesin 2 didapatkan hasil B kurang dari sama dengan 15. Untuk mesin 3 didapatkan hasil B kurang dari sama dengan 20. Untuk produksi B saja, maka B kurang dari 15, maka keuntungan yang diperoleh yaitu 15 kali Rp8, yaitu sama dengan Rp120 per hari. Kemudian untuk alternatif yang ketiga, semua persamaan digambarkan ke dalam grafik yang sama. Untuk mesin 1 didapatkan
hasil A sama dengan 0, B 16, dan B sama dengan 0, sama dengan 12. Kemudian untuk mesin 2 didapatkan hasil A sama dengan 0, B, maka B-nya 15, dan B sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 20. Kemudian untuk mesin 3 didapatkan hasil A sama dengan 0, maka B-nya 20, dan B sama dengan 0, maka A-nya 24. Kemudian kita masukkan persamaan tersebut ke dalam grafik dan didapatkan hasil seperti yang ada pada tabel dan grafik tersebut. Nah, ternyata produksi B saja akan memberikan keuntungan yang paling maksimal. Kemudian titik kombinasi A sama dengan 1,714 dan B sama dengan 13,714 diperoleh dari titik potong antara persamaan kendala mesin 1 dan 2. Apabila perusahaan akan memproduksi A dan B, maka kombinasi tersebut merupakan kombinasi terbaik, tetapi bukan yang paling menguntungkan. Sekian penjelasan mengenai optimasi linear dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan. Terima kasih. Saya Sofa Zahra dan rekan saya Farida Yeni Asi dan Alifia Najwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.